Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa CTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini, saya sudah bersama dengan Dr. Yuven. Halo dok. Halo, Sehat Mbak. dok? Sehat. Semangat dok ya? Semangat. Semangat, oke. Dr. Yuven akan menjelaskan kepada pemirsa semuanya terkait dengan kandungan ya. Karena kan mungkin selama ini masyarakat kan hanya tahu bahwasanya rumah sakit paru itu hanya menerima paru saja dok ya, tapi ternyata kan in fact faktanya rumah sakit paru juga sudah menerima banyak spesialis yang lainnya. Boleh dijelaskan dok? Ya, memang untuk Rumah Sakit Sidawangi ini memang sudah berkomitmen untuk mulai per Januari 2021 sudah membuka pelayanan untuk kebidanan dan kandungan. Betul. Jadi kita sudah mempunyai ruangan khusus untuk melakukan tindakan misalnya kontrol kehamilan rutin, misalnya antenatal care, seperti USG, pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan kandungan, sudah bisa sejak per Januari 2021. Oke, jadi sudah menerima ya dok ya? ya? Sudah Oke, menerima. jadi memang seperti tadi ya slogannya bahwasanya rumah sakit paru ini ingin mentransformasi menjadi rumah sakit umum. Ya, Nah, benar. mungkin salah satunya adalah dengan kehadiran dari pelayanan spesialis kandungan ya dok ya? Benar. Oke, nah dok ini kan kita di masa pandemi seperti ini dok ya. Itu apakah masih banyak pasien yang memang rutin untuk kontrol atau gimana dok? Sebenarnya untuk kehamilan sendiri memang tetap diperlukan untuk kontrol rutin ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta membatasi kunjungan gitu. Hanya memang dari rekomendasinya memang dari sekian banyak yang disarankan untuk kandungan memang dikurangi untuk kunjungan kandungan untuk khusus kontrol kehamilan. Oke, mungkin yang biasanya 1 bulan sekali mungkin akan dikurangi menjadi 3 bulan atau gimana dok? Ya, nanti sih ada beberapa rekomendasi yang memang rekomendasi dari WHO sendiri memang 8 kali selama kehamilan 9 bulan itu. Itu pada saat normal? Ya, Oke. untuk normal. Pada Untuk pandemi seperti ini gimana dok? Untuk pandemi ini lebih dikurangin menjadi sekitar 6 kali, 4 sampai 6 kali selama kehamilan. Oke. Gitu. Memang dari awalnya memang dari trimester 1 biasanya sih memang cukup 1 kali untuk pandemi selama pandemi ini ya, untuk kasus-kasus yang pandemi seperti ini. Jadi mungkin ada gejala-gejala yang memang urgensi ya, sehingga ibu hamil harus segera ke dokter kandungan gitu ya. Tapi tentu pada saja. umumnya di masa pandemi ini hanya cukup trimester 1 itu hanya 1 kali gitu ya? 1 kali untuk terutama di usia kehamilan 2-3 bulan ya. 2-3 bulan. 2-3 bulan itu untuk menentukan usia kehamilan dan taksiran persalinannya nanti. Oke, dan mungkin untuk asupan vitaminnya juga mungkin hanya diberikan resep atau gimana dok? Ya, untuk suplemen sendiri sih tidak ada perbedaan ya antara sebelum pandemi dengan pandemi. Tetap yang utama adalah suplemen asam folat tetap kita akan berikan gitu. Hanya yang dibatasi untuk tatap temu muka. Oke, untuk konsultasi tatap muka. Betul. Nah, oke ya dok ya, ini kan masa pandemi juga di rumah sakit paru juga seperti mungkin dokter juga pernah nggak menerima pasien yang ternyata ibu hamil ini memang terpapar COVID-19 dok? Ya, memang pasti ada ya, karena kan dengan pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan tetap menerima kemungkinan pasien-pasien dengan COVID dengan kehamilan. Cuman memang di sini memang kita tetap ada protokol sendiri. Memang kan tetap kita patuhi 3 dan 5M-nya di sini. Tetap kita memakai masker dan ibu juga memakai masker untuk menghindari paparan terhadap infeksi COVID itu sendiri. Nah, itu rentan sekali dok ya untuk ibu hamil dok ya. Nah, dokter sendiri pernah menghadapi pasien dengan COVID-19 ini pernah nggak dok? Ya, memang pernah sih. Memang kalau memang COVID ini sebenarnya kita fokusnya ke ibunya karena kan memang nanti untuk kehamilan itu masih rentang selama 9 bulan. Jadi memang pada beberapa penelitian memang ibu dengan COVID memang terkadang bisa ada penularan terhadap janinnya walaupun memang kecil, gitu masih di bawah 5%, gitu. Dan biasanya efeknya itu lebih ke ibunya menderita sesak. Jadi terutama kita fokus ke ibunya memang untuk penanganannya sendiri. Untuk penanganan COVID-nya. Jadi akhirnya yang tadinya memang kita memeriksa janinnya karena mungkin pasien ini ibunya terpapar COVID, akhirnya beralih konsentrasinya kepada ibunya dok ya. Oke, nah untuk perawatannya sendiri gimana dok? Untuk yang misalkan pasien dengan positif COVID ya gitu. Untuk pasien COVID memang biasanya sih tata laksana sesuai, tetap kita mengikuti protokol dari rekomendasi dari spesialis paru tetap. Untuk tata laksana tidak berbeda dengan pasien non hamil, tetap sama gitu. Hanya untuk penata laksanaannya memang ada beberapa kasus memang pada ibu hamil dengan COVID memang cenderung akan lebih
mudah terjadi kehamilan yang prematur. Jadi memang kita menjaga supaya kehamilannya setidaknya mencapai cukup bulan atau aterem gitu. Atau mungkin ketika sudah mencapai 7 bulan harus segera dikeluarkan, atau memang kalau memang kondisinya baik dipertahankan sampai dengan usia layak untuk dilahirkan, atau gimana? Intinya kalau dalam kehamilan dalam COVID tetap kita pertahankan sesuai sebelum pandemi, tetap aterem seaterem mungkin, jadi secukup bulan mungkin, agar nanti begitu bayinya lahir tetap penata laksananya sesuai dengan ini, tetap dengan bayi yang baru lahir seperti biasa. Hanya memang dengan bayi yang lahir dengan ibu COVID biasanya tetap kita lakukan swab, kita lakukan pemeriksaan. Jadi tetap bayi baru lahir dengan ibu COVID biasanya tetap kita lakukan swab. Nah, pengalaman dokter yang mungkin dari Januari sampai dengan sekarang ya dok ya, menghadapi pasien dengan positif COVID itu ya, sudah berapa banyak dok? Atau memang banyak di masa pandemi ini untuk ibu hamil yang memang terpapar positif COVID ini dok? Ada beberapa, cuman memang belum sampai cukup bulan ya, jadi belum kita lakukan persalinan. Tapi mungkin sebelumnya ada pengalaman untuk pasien dengan COVID itu persalinannya seperti apa gitu? Nah, sebenarnya untuk persalinan sendiri, metode persalinan ya untuk pada pasien COVID sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi tidak melulu pasien COVID harus dilakukan dengan cara operasi, nggak selalu. Tetap kita melihat, kita melihat indikasinya, gitu. Hanya memang kita memerlukan suatu adaptasi khusus, misalnya dengan pemakaian hazmat atau misalnya penggunaan kamar bersalin yang isolasi khusus. Kebetulan di Sidawangi memang kita sedang membangun khusus untuk ruang bersalin yang khusus untuk COVID. Untuk COVID, jadi memang pada prinsipnya untuk ibu yang menderita COVID ini, gitu kan, ibu hamil, akan dilaksanakan sesuai dengan normal, sesuai indikasi. Indikasinya indikasi ya. Mungkin ada sesuatu yang memang harus urgensi, yang harus mungkin dikeluarkan terlebih dahulu gitu ya. Ya, misalnya ibunya dengan COVID, misalnya ibunya sesak, yang mau nggak mau tidak memungkinkan untuk ibunya mengedan, ya memang ada indikasinya untuk itu, tapi tidak selalu harus dilakukan secara operasi. Tapi kita maksimal untuk normal dulu dok ya. Benar. Nah, tadi dok ya, itu mungkin di rumah sakit paru kan indikasi dengan COVID ya, banyak juga mungkin dari pasien yang sudah dokter sampaikan juga gitu kan, ada juga karena kan mungkin lagi masa pandemi ini gitu. Nah itu dok, kalau seandainya dia datang tidak rutin gitu, tiba-tiba ibu itu terpapar COVID-19, itu gimana dok? Kita tetap lihat saat dia kontrol itu usia kehamilannya berapa bulan. Kalau memang memungkinkan untuk tetap kita pertahankan, secukup bulan mungkin. Jadi, hanya indikasinya berdasarkan ibunya. Ibunya datang apakah dengan gejala atau tidak dengan gejala. Kalau tidak dengan gejala cukup dengan isolasi mandiri. Untuk konsultasi kehamilannya bisa diganti misalnya dengan dengan daring, dengan online, atau selesai isolasi mandiri pun tidak apa-apa sebenarnya. Dokter kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut itu. Tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dr. Yuven. Lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dr. Yuven. Oke dok, tadi dokter juga sudah menjelaskan ya dok ya terkait dengan ibu hamil dengan terpapar positif COVID-19. Nah itu dok, apakah itu juga ada kemungkinan penularan kepada janinnya nggak dok sih dok kalau ibunya sudah terpapar gitu dok? Nah itu memang ada beberapa penelitian memang dari luar negeri, memang ada beberapa penelitian sudah menyebutkan memang untuk ibu hamil dengan COVID memang ada kemungkinan bayinya tertular juga. Gitu, walaupun memang persentasenya masih kecil, sekitar 1-5%. Betul. Gitu. Dan biasanya bayi lahir dengan COVID itu biasanya tanpa gejala biasanya. Tanpa gejala Yang perlu diperhatikan nanti setelah melahirkan memang ada penanganan khusus antara ibu dan bayinya. Biasanya harusnya dipisah dulu. Gitu. Jadi memang, misalkan nih dok ya, ibu yang sedang hamil di trimester ketiga sudah terpapar COVID. Nah itu kan ada waktu jeda 3 bulan ya dok ya untuk melahirkan. Itu kemungkinan bisa sembuh atau bayinya sudah terpapar tuh dok janinnya dok? Tidak selalu memang. Tidak selalu. Memang pada beberapa penelitian itu memang dilihatnya memang diambilnya dari darah dari tali pusat gitu. Biasanya dari tali pusat itu memang sudah terdeteksi dari virus COVID sendiri gitu. Biasanya memang
untuk penata laksanaan preventifnya, untuk pencegahannya biasanya ibu dan bayi dipisah minimal selama 14 minggu dan biasanya bayinya dirawat oleh anggota keluarga yang memang negatif. Oke. Gitu. Tapi sebelumnya mungkin bayi pun di swab dulu ya dok ya, Ya, dipastikan bahwa bayi terpapar atau tidak gitu ya. tetap dilakukan swab sesuai dengan rekomendasi dari spesialis anak. Gitu. Nah untuk tingkat kesembuhan dok ya, untuk tingkat kesembuhan kalau bayi sendiri kan mungkin masih punya antibodi yang kuat ya dok ya. Itu sama dengan kita atau memang ada perbedaan dok? Untuk janin, terutama apabila misalnya ibunya memang terinfeksi COVID itu sebelum kehamilan di trimester 3 itu memang cenderungnya memang bayinya itu memiliki antibodi dari ibunya sendiri gitu. Karena di trimester 3 antibodi dari ibu bisa ditransfer ke bayinya sendiri gitu. Jadi memang sebetulnya kita tidak perlu khawatir juga dok ya, maksudnya berhati-hati perlu, tapi si janin ini masih sudah memiliki antibodi ya dok ya. Gitu. Nah untuk penanganan dari si ibu hamilnya sendiri dok ketika sudah terinfeksi COVID ini seperti apa dok? Terinfeksi COVID biasanya untuk ibu hamil biasanya kita lihat dulu apa dia usia kehamilannya berapa minggu. Kalau memang usia kehamilan masih belum mencukupi untuk persalinan, biasanya kita tetap kita pertahankan sampai secara mungkin, secukup bulan mungkin, gitu. Dengan harapan bayinya nanti begitu lahir memang bugar, bisa menangis dengan kuat, gitu. Tidak perlu masuk NICU, gitu kan ya dok ya? Karena kita kalau memang melahirkan bayi prematur itu memang komplikasi nggak cuma pernapasan aja, nanti ada infeksi lain memang. Kalau memang tidak ada indikasi tetap kita lakukan persalinan pada cukup bulan. Senormal mungkin ya dok ya. Benar. Nah mungkin dokter ada pengalaman ya ketika menangani pasien ibu melahirkan dengan kondisi normal dan kondisi COVID itu ada perbedaan dok? Sebenarnya untuk kalau COVID sendiri kan memang kan kita memang memakai beberapa tahapan derajat untuk ibunya, memang ada dengan ibu OTG tanpa gejala atau derajat ringan atau derajat sedang berat. Kalau memang untuk OTG dan derajat ringan biasanya sih yang tadi saya bilang memang persalinan itu dilakukan sesuai indikasi saja. Memang apabila memang lancar semua persalinannya, kemajuan persalinan bagus, mau dicoba lakukan normal, sok aja tuh gitu, sok aja. Jadi semua tergantung dari tergantung ibunya. Kecuali ya, ibunya dengan derajat sedang berat memang diperlakukan khusus karena memang untuk mempersingkat waktu persalinannya gitu dengan operasi. Mungkin yang paling penting disiapkan ruang ICU dok ya. Gitu ya. Justru yang berbeda itu penolongnya, penolongnya itu harus memakai APD lengkap, level 3 seenggaknya, level 2 atau level 3 gitu untuk menghindari paparan dari ibu ke tenaga medis. Iya gitu. betul ya, karena itu kan riskan sekali karena ketika melahirkan itu kan banyak sekali yang tersisa darah dan lain sebagainya. Itu yang memang yang harus diperhatikan itu justru dari tenaga medisnya itu ya yang terpapar ya. Oleh karena itu nanti di Sidawangi sendiri sudah kita persiapkan untuk memang sedang kita bangun memang untuk VK khusus isolasi COVID. Gitu. Jadi memang dengan penyaring udara yang khusus dan satu ruangan khusus supaya tidak berbeda dengan persalinan yang normal, ruang persalinan yang normal. Boleh disampaikan kepada pemirsa bahwasanya di Rumah Sakit Sidawangi sudah menyiapkan ya, mungkin yang lebih tepatnya mungkin menerima gitu. Sudah menerima. Boleh silahkan sampaikan. Memang di Sidawangi memang kita sudah lakukan pembangunan untuk PK isolasi khusus COVID, terutama untuk yang penderita COVID yang akan melakukan persalinan. Sudah kita mulai bangun. Dan juga kamar operasi juga kita sudah mulai persiapkan, terutama untuk yang khusus ruangan operasi yang bertekanan negatif yang khusus untuk pasien-pasien COVID. Jadi pada prinsipnya Rumah Sakit Sidawangi sudah siap, baik itu pasien normal ataupun pasien yang terinfeksi COVID-19 ya dok ya. Oke dok, terima kasih. Kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Selamat Pagi Cirebon. Lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dr. Yuven. Dr. Yuven, tadi dokter sudah menjelaskan ya bagaimana perbedaan antara ibu melahirkan yang terpapar COVID dengan ibu yang normal tadi ya. Pada prinsipnya memang karena kita dokter sudah konsentrasi kepada ibunya, jadi mungkin yang lebih diperhatikan itu adalah tenaga medisnya dok ya. Nah boleh dok, sebetulnya kan kita sekarang sudah masuk di vaksinasi ya dok ya untuk yang pasien dengan COVID-19. Nah untuk
ibu yang hamil itu apakah butuh vaksin atau gimana, Dok? Ya, untuk vaksin sendiri kan untuk program pemerintah sekarang sudah mulai vaksin Betul. berjalan. Untuk yang tahap pertama memang tenaga kesehatan dulu ya. Selanjutnya memang nanti selanjutnya setelah itu pemuka agama, atlet dan sebagainya nanti mulai Februari. Nah, untuk ibu hamil sendiri memang tidak menjadi prioritas gitu, bukan karena tidak aman gitu, karena kan memang vaksin yang masuk ke Indonesia itu Sinovac itu memang vaksin yang inactivated, artinya virus yang sudah mati. Nah, itu sama seperti virus TT pada ibu hamil, jadi masih aman, sebenarnya cukup aman, gitu, karena memang tapi belum direkomendasikan, belum diprioritaskan karena memang belum ada penelitian mengenai ibu hamil, ya benar. Ya, Dok, ya. Cuman tidak ada halangan, misalnya sudah dilakukan vaksin ternyata hasil tes pack positif, tidak masalah sebenarnya. Gitu. Mungkin sebelum hamil sudah divaksin, tapi ternyata hasilnya positif juga, jadi mungkin tidak masalah, Dok. Ya, tidak masalah. Cuman untuk saat ini tidak menjadi prioritas. Misalnya dengan ibu hamil datang ke sini untuk vaksinasi, ternyata memang belum menjadi prioritas. Gitu. Cuman untuk Kemenkes ketetapan Kemenkes yang terbaru untuk ibu menyusui sudah bisa. Ibu menyusui sudah bisa. Jadi hanya ibu hamil yang belum direkomendasikan ya, Dok? Belum menjadi prioritas gitu. Jadi bukan kontraindikasi gitu. Oke. Jadi sebetulnya mungkin untuk ibu hamil sendiri sudah memiliki antibodi ya, Dok, ya, yang kuat gitu kan. Dan memang juga akan menjadi perhatian khusus bagi dokter sendiri gitu kan ya, untuk ibu yang hamil dan juga janinnya gitu ya, Dok, ya. Karena memang ini intinya sama seperti vaksin TT. Vaksin tetanus yang biasanya rutin disuntikan pada ibu hamil gitu. Mungkin dokter ingin menyampaikan pesannya kepada masyarakat juga, atau mungkin spesial untuk pada ibu yang sedang hamil ya, Dok, ya. Silakan disampaikan, Dok. Ya, untuk ibu hamil sih dalam pandemi ini sebenarnya tidak perlu takut untuk datang kontrol sebenarnya. Hanya memang intensitas dan frekuensi kontrolnya memang dikurangi gitu. Untuk ibu hamil selama 9 bulan yang direkomendasikan 8, biasanya sih kita untuk masa pandemi 4 sampai 6. 4 sampai 6 kali, 4 sampai dengan 6 kali bertatap muka ya dengan dokter kandungan gitu ya, Dok, ya. Bertatap muka selama tidak ada keluhan. Jadi trimester 1 itu 1 kali di usia 12 sampai 13 minggu, itu sekali untuk menentukan jumlah kehamilannya berapa, satu atau kembar gitu, terus lokasinya ada di dalam rahim atau tidak, sama untuk menentukan usia kehamilan yang paling akurat pada usia 12-13 minggu. Gitu. Setelah itu trimester kedua juga ada lagi, trimester ya, 2 di usia 20 minggu. Biasanya kita rekomendasikan di 20 minggu sekitar 5 bulan. 5 bulan. Itu 5 bulan itu untuk melihat kelengkapan organ gitu, mulai dari kepala, tangan, kaki gitu. Setelah itu baru kita masuk di trimester 3 yang lebih banyak karena memang mendekati persalinan gitu. Mungkin yang biasanya 2 minggu sekali dikurangi ya, Dok, ya, mungkin menjadi 3 kali atau mungkin 2 kali. Kalau zaman dulu memang kontrol kehamilan itu 1 bulan sekali sampai usia 7 bulan, setelah itu 7 sampai 9 bulan itu 2 minggu sekali, setelah itu sampai persalinan seminggu sekali memang. Gitu. Untuk pandemi memang kita melakukan adaptasi memang. Tapi memang bila ada keluhan di luar kontrol 4-6 kali silakan gitu. Memang misalnya ada perdarahan hebat atau nyeri perut hebat atau misalnya gerak bayinya mulai berkurang, lakukan kontrol segera tanpa menunggu rekomendasi kontrol kehamilan gitu. Jadi memang yang disarankan itu hanya 4 atau 6 kali dalam sampai dengan masa persalinan, Dok, ya. Benar. Tapi kalau misalkan dalam masa-masa itu ada gejala yang memang urgensi, itu harus segera juga ya ke dokter ya, Dok, ya. Mungkin untuk konsultasi tatap muka bisa kita ganti dengan konsultasi daring secara online gitu. Menerima juga, Dok, ya? Ya, bisa saja. Jadi boleh disampaikan juga, Dok, kepada pemirsa bahwasanya Rumah Sakit Paru, tadi kita ulang lagi, Dok, ya, bahwasanya Rumah Sakit Paru tidak hanya menerima penyakit paru, tapi juga sudah bertransformasi menjadi rumah sakit umum tadi, Dok, ya. Boleh, Dok, disampaikan juga, Dok? Untuk masyarakat Cirebon, di Rumah Sakit Sidawangi memang sudah kita berkomitmen untuk memperluas layanan kita, salah satunya dengan pelayanan kebidanan kandungan. Sudah kita beroperasi sejak Januari. Jadi kalau memang ada yang ingin datang untuk kontrol, untuk berkonsultasi, silahkan. Sudah kita persiapkan semuanya, termasuk salah satunya pelayanan untuk ibu hamil dengan COVID. Jadi memang Rumah Sakit Paru sudah siap sedia, Dok, ya. Bahkan untuk yang pasien dengan terpapar virus COVID-19 juga sudah siap, Dok, ya. Dan mungkin sudah menerima, Dok, ya, di sini ya, sudah ada ya. Dokter, harapan kedepannya apa, Dok, untuk Rumah Sakit Paru ini, Dok? Ya, harapannya memang ini menjadi salah satu rujukan COVID maternal ya untuk COVID hamil.
menjadi salah satu rujukan di Cirebon gitu. Oke, mungkin menjadi rujukan yang paling terbaik ya dok ya. Iya, Oke. Karena memang pas banget kan, apalagi masa pandemi ini ya dok ya. Kita sudah ada penyakit dalamnya juga, kandungannya juga gitu kan. Oke, boleh. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon dok. Terima kasih informasinya. Nanti next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi dokter terkait dengan kandungan gitu kan. Oke. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Yuven terkait dengan kandungan yang ada di Rumah Sakit Paru. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.